Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari Minggu. Allah bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami akan mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengurapi kami, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi ini yaitu jangan takut saat dalam masalah. Kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. 2 Tawarik pasal 20 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pada pagi ini tentang bagaimana bangsa Yehuda yang berada dalam situasi yang sangat sulit karena dikepung oleh musuh-musuh, yaitu dari Bani Moab dan Amon. Adalah manusiawi bila Raja Yosafat mengalami akan ketakutan. Bukankah kita juga demikian? Saudara-saudaraku, takut dan panik saat terhimpit dari masalah yang sangat berat. Dalam keadaan kritis ini, Yosafat dia selalu memohon kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga, dia katakan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh bangsa Yehuda supaya mereka berpuasa, mereka berdoa dan mengandalkan akan Tuhan di dalam peperangan mereka. Nah, saudara-saudaraku, langkah yang tepat telah diambil oleh Raja Yosafat dan juga rakyatnya, yaitu mereka datang mencari akan pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan akan pertolongan, bahkan firman-Nya menegaskan di dalam ayat 15b dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah sendiri yang berperang. Saudara-saudaraku, bangsa Yehuda tidak harus mengangkat akan senjata dan bermandi peluh di medan pertempuran. Mereka hanya menaikkan akan pujian bagi Tuhan dan bersorak-sorai. Hasilnya musuh dikalahkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pujian membawa perubahan. Saat dalam masalah, dikunci berat, kunci rapat-rapat mulutmu dengan segala keluh kesah dan pujian kepada Tuhan. Memohon akan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam peperangan kita masing-masing. Saudara-saudaraku, banyak orang Kristen yang kalah dalam peperangan karena mereka sendiri berperang dan mereka tidak meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mereka berusaha menyelesaikan setiap masalah dan kekuatan mereka
tidak lagi bersandar atau mengandalkan akan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, sebaliknya di dalam Yeremia 17 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketahuilah salah satu kesukaan Tuhan adalah mendemonstrasikan kemenangannya dalam hidup kita jika kita menghadapi akan situasi sulit dan mustahil. Tetaplah tenang, nantikanlah Tuhan, nantikanlah Dia. Ketika kita bersandar menunggu, maka kita sedang melatih akan iman kita. Pada saat yang tepat Dia akan bertindak dengan cara-caranya yang ajaib. Saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kemenangan disediakan oleh Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita, asalkan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak boleh takut saat menghadapi akan masalah, tetapi biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan akan Tuhan, mencari Tuhan, maka Dia akan menolong, bahkan menyelamatkan saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menolong kita, sehingga kita semakin dikuatkan dan semakin bertahan di dalam kebenaran atau di dalam iman dan pengharapan kita. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita hari ini. Inilah doa dan harapan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin.